Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat untuk melakukan ibadahnya buat saudara-saudara Kristiani dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Teman-teman, kita sudah tahu bersama bahwa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 19 Februari 2022 di Gereja Kristen Kemah Daud, Bandar Lampung, terjadi sebuah peristiwa yang tidak kita inginkan, di mana seorang Pak RT harus menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. Dan akhir daripada semuanya apa yang terjadi di hari Minggu itu, kemarin saya sudah bagikan videonya bahwa pihak dari Gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung dengan Pak RT sudah sepakat untuk berdamai. Sehingga di dalam video saya kemarin saya juga menyempatkan diri untuk memberikan atau melemparkan sebuah pertanyaan kepada teman-teman semua. Bagaimana tanggapan Anda dengan kejadian yang seperti ini? Maka itu sebabnya pada kesempatan ini saya akan sharekan kepada kita bagaimana tanggapan-tanggapan yang sudah ada di kolom komentar mengenai sepakatnya pihak dari Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD Bandar Lampung dengan Pak RT yang ada di sana untuk berdamai dan tidak menuntut hukum baik perdata maupun pidana. Dan sebelumnya teman-teman, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat satu ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan kepada kita pada saat pagi hari ini. Yang saya kutip dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-44. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 44. Begini firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang 43, di sini dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi ini kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam firman Tuhan ini tidak banyak hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi semua orang, termasuk orang yang sedang memusuhi kita. Karena tentunya di dunia ini kita nggak punya musuh, tapi terkadang orang menganggap kita sebagai musuhnya, kan? Maka itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, orang yang seperti itu kita harus tetap mengasihinya. Oke, itu yang pertama. Jelas teman-teman ya, tidak ada musuh kita di dunia ini. Sesama kita manusia itu bukanlah musuh kita. Sekalipun kita berbeda suku, bahasa, agama, dan apapun perbedaan lainnya, tetap saja selama dia adalah merupakan sosok manusia, maka orang itu, pribadi itu kita harus tetap mengasihinya. Itu yang pertama, jelas sekali ya. Lalu yang kedua, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya kalau misalnya ada orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, jelas sekali hak kita bukan untuk membalas kejahatan yang dia lakukan terhadap kita, tetapi kita berdoa agar orang yang melakukan kejahatan tersebut boleh bertobat. Kita berdoa agar orang yang melakukan kejahatan tersebut sekali lagi
agar dia boleh bertobat. Ya, bagaimana caranya dia bertobat? Tentunya banyak hal yang membuat dia bisa saja bertobat. Tetapi ingatlah, kita ada di negara Indonesia yang adalah negara hukum. Maka ada hukum yang akan berlaku kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dengan tujuan untuk memberikan efek jera atau agar orang itu bisa sadar dari apa yang dia lakukan sehingga dia boleh bertobat. Oke, kembali dengan apa yang terjadi di Bandar Lampung. Sekali lagi, mereka sudah sepakat untuk berdamai. Dengan hal itu saya setuju sekali. Berdamai memang harus, ya. Siapapun kita di dunia ini harus berdamai. Berdamai dengan Tuhan Sang Pencipta. Artinya kita menerima apa adanya kehidupan kita. Berdamai dengan diri sendiri. Apapun yang kita alami, kita harus tetap menerima kondisi kita. Berdamai dengan orang lain. Orang memusuhi kita, orang menganiaya kita, orang membenci kita, orang mencaci maki kita, kita juga tetap harus berdamai dengan orang yang seperti itu. Tapi sekali lagi, kita ada di negara hukum, maka saya pikir hukumlah yang bertindak untuk orang-orang yang melanggar hukum. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan beberapa komentar yang sudah masuk di kolom komentar di video yang sudah saya bagikan kemarin. Dan ini dia komentar-komentar yang ada di sini. Kita akan mulai saja teman-teman. Ada dari Martin Lee. Dikatakan di sini, hukum harus terus dijalankan biar tidak ada lagi orang-orang yang seperti RT atau pejabat lain. Saya setuju. Lalu ada dari Lukas Lun. Sulitnya jadi umat Kristen, harus berurusan dengan iman kepada ajaran Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Harus gimana lagi? Kasih itu tak terbatas. Berarti hati rasanya berat hati rasanya tidak merasa adil, ya. Merasa tidak adil, tapi tetap harus mau, tidak mau harus memaafkan. Jelas. Sekali lagi, kita sebagai umat Tuhan, orang percaya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi orang yang melanggar hukum di Indonesia ini harus juga berhadapan dengan hukum yang ada. Oke, ini harus tegas. Lalu yang kedua dari Bibiana Gomik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Apa yang menjadi hak Tuhan harus diberi kepada Tuhan. Apa yang menjadi hak pemerintah harus diberikan kepada pemerintah. Ya, jelas sekali. Artinya soal mengampuni kita harus lakukan itu karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Tetapi masalah pelanggaran hukum biarlah pemerintah yang berurusan dengan orang yang melanggar hukum. Setuju sekali dengan Bibiana Gomit. Lalu kemudian ada dari Kaleb Musa. Dikatakan di sini, damai berdasarkan firman Tuhan Yesus. Salam damai untuk NKRI. Ya, salam damai NKRI harga mati. Lalu selanjutnya ada dari TH Nur Santo. Hukum harus tetap ditegakkan menurut saya. Tuhan memberkati. Saya setuju dengan hal itu, ya. Lalu kemudian kita akan geser teman-teman, ya. Ada dari Rianto Anwar. Di sini dikatakan oleh beliau, pemaaf adalah hasil ketaatan terhadap Tuhan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang pemaaf. Betul sekali, kita memang harus memaafkan satu sama yang lain, ya. Lalu ada dari Martin Meo. Kasih lebih mulia daripada hukuman. Apa gunanya jika iman tanpa kasih? Sia-sialah ibadahmu. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Lalu ada dari Hargolan. Para penegak hukum harus menegakkan hukum di NKRI agar kejadian seperti ini tidak terulang di Indonesia. Yes, saya setuju, ya. Keadilan harus ditegakkan, hukum harus ditegakkan, ya. Lalu ada dari Leonardo Sonarma. Ingat, ajaran doa Bapa kami, kita harus memaafkan orang yang bersalah dan sudah mohon maaf. Yes, dan jalinlah persaudaraan ini lebih mulia asal jangan terulang kembali kasus lamanya. Dan yang terakhir ada dari Edrina. Berdamai boleh,
tetapi hukum harus ditegakkan. Sebab negara kita negara hukum, biar ada efek jera untuk hari yang akan datang. Sebab sudah terlalu sering kejadian seperti ini di NKRI yang kita cintai ini. Oke teman-teman, jadi sekian saja dulu komentar-komentar yang ada, yang sudah saya baca, karena memang di sini terlalu banyak sekali. Tetapi kalau saya melihat ya sebagian besar, hampir 98% ya mereka setuju kita harus memaafkan. Pak RT harus dimaafkan oleh pihak gereja GKKD ya. Tetapi masalah hukum harus tetap ditegakkan ya. Apa yang menjadi hak Tuhan, biarlah Tuhan yang berurusan. Apa yang menjadi hak pemerintah soal pelanggaran hukum, biarlah pemerintah yang juga berurusan dengan orang itu. Wow, setuju sekali akan hal itu, karena dengan hal itu saya percaya ada efek jera. Kita doakan saja, karena dengan tidak adanya yang namanya hukum, maka Indonesia ini akan hancur. Orang bisa berkeliaran melakukan apa saja sesuai dengan keinginan hatinya. Teman-teman, sekian saja dulu untuk pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat beribadah untuk umat Kristiani, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.